Ya, bahas soal eksponen simak UI. Sebelum kita membahasnya, saya ingin memberikan pantun pembuka pada para kalian yang mungkin baru datang dan bergabung ke sini, yaitu salah satu ilmu adalah matematika. Ilmu matematika di mana nak dicari? Kalau kamu mau belajar matematika, memanglah tempatnya di sini. Ya, jadi kamu nggak salah kamu datang ke sini dan kamu akan belajar soal-soal matematika. Karena di sini aku akan bahas soal SIMAK UI, UM-UGM, Polstatis, dan lain-lain seperti UN. Dan langsung saja kita ke soal ya. X min 2 pangkat X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 1 per X kuadrat min 4X plus 4 pangkat min 2X plus 1, dimana syaratnya X tidak sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini merupakan soal eksponen pada seleksi masuk Universitas Indonesia. Kalau ada syarat di soal tidak sama dengan 2, berarti kita boleh mengeliminasi opsi A dan opsi B, karena di soal itu mengandung nilai 2. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. X min 2 pangkat X kuadrat plus 4X minus 6 sama dengan 1 per X kuadrat min 4X plus 4 pangkat min 2X plus 1. X tidak sama dengan 2. Nah, ini merupakan soal yang tadi dan langsung kita sederhanakan. Di ruas kiri sepertinya sudah sederhana dan di ruas kanan perlu kita sederhanakan penyebutnya karena penyebutnya itu masih dalam bentuk tidak sama dengan yang di kiri. X kuadrat min 4X plus 4 merupakan penjabaran dari X min 2 kuadrat. Jadi kita taruh tanda kurung di sini dan min 2X plus 1-nya di luar. Kemudian kita sederhanakan. Sebelah kiri sudah sederhana ya, ada agak lebih sederhana, maka yang perlu kita sederhanakan adalah sebelah kanan penyebutnya. X pangkat X min 2 pangkat min 4X plus 2. Lah dari mana ini? Ini berasal dari 2 dikali min 2X, ini sama dengan min 4X, dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini merupakan sifat eksponen, yaitu kalau kalian paham berarti kalian jago. Kemudian X min 2 pangkat 4X minus 2. Salah satu sifat eksponen adalah 1 per A sama dengan A pangkat minus 1. Jadi kalau A saja, maka kita naikkan pangkat yang tadinya negatif di bawah menjadi positif ke atas. Jadi yang tadinya minus 4X di bawah, di atas dia menjadi positif. Yang di bawah positif 2, di atas jadi minus 2. Nah, bentuk ini ternyata memenuhi sifat persamaan eksponen. Ini dia. Nah, ternyata yang menjadi HX adalah X min 2. Ya, HX-nya basis sama dan pangkat berbeda, Fx dan Gx, yang merupakan suatu fungsi. Ada 4 cara kita untuk mencarinya. Himpunan penyelesaiannya yaitu 1. Kita samakan pangkatnya Fx sama dengan Gx ya. Yang kedua, basisnya ada 3 ini yang perlu kita cari, yaitu sama dengan dengan 1, ada yang disamakan dengan dengan 0, tapi ada syaratnya lagi. Fx yaitu pangkatnya itu harus lebih dari 0 dan Gx pangkatnya Gx ini harus lebih dari 0. Dan ada satu lagi minus 1. Wow. Kalau dibuat dalam garis bilangan ini mudah sekali diingat ya. Jadi 0 berada di tengah-tengah dan minus 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Fx dan Gx sama-sama genap atau Fx dan Gx sama-sama ganjil. Wah, apalagi ini maksudnya ya. Maksudnya, kalau kita sudah mensubstitusikan HX sama dengan minus 1 dan kita dapat nilai X-nya, lalu X-nya itu kita substitusikan ke pangkat Fx dan pangkat Gx satu-satu. Nah, kalau misalnya Fx dan Gx sama-sama genap, maka itu himpunan penyelesaiannya. Atau Fx dan Gx sama-sama ganjil, maka itu adalah himpunan penyelesaiannya. Namun, jika ternyata Fx dan Gx berbeda, berarti HX sama dengan minus 1, itu nilai X-nya bukan termasuk penyelesaiannya. Nah, langsung ya, kita lanjut. Sehingga dari persamaan X min 2 pangkat X kuadrat plus 4X minus 6 sama dengan X min 2 pangkat 4X min 2. Nah, ini soal yang tadi, yang bentuknya memenuhi sifat persamaan eksponen tadi. Kita samakan, yang pertama kali adalah pangkatnya. Yang menjadi basis adalah bilangan pokok. Misalnya kamu punya bilangan pokok berpangkat A pangkat X. Yang basis merupakan A, yang merupakan pangkat adalah X. Nah, ini basis adalah X min 2. Dan pangkat adalah X kuadrat plus 4X
min 6, 4x min 2. Kita samakan pangkatnya. X kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 4x minus 2. Nah, di sini kan 4x di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama positif, berarti bisa kita coret mengikuti sifat aturan identitas pada penjumlahan dan pengurangan, ya. Maka bisa dicoret. Kemudian tinggallah x kuadrat sama dengan 4. 4 ini didapat dari min 2 ditambah 6. Min 6 pindah ke kanan, jadi positif. Kemudian kita sederhanakan dan lalu didapat X sama dengan plus minus 2, dimana X tidak boleh sama dengan 2, syarat di soal ini. Berarti himpunannya yang memenuhi adalah minus 2. Nah, ini kan pangkatnya sudah kita cari. Tadi kan waktu di atas ada 4 caranya. Nah, ini yang kedua, ketiga. Yang kedua, kita samakan HX yang menjadi basis sama dengan 1. Jadi HX sama dengan X min 2 adalah HX sama dengan 1. Kita pindahkan min 2 ke ruas kanan, jadi 1 ditambah 2, 3. Nah, 3 ini termasuk himpunan penyelesaiannya, karena syarat di soal kan tidak boleh sama dengan 2 kan, berarti dia termasuk penyelesaiannya. Lagi pula, HX sama dengan 1 juga tidak ada ketentuan syarat yang harus dicarikan, seperti HX sama dengan 0 dan HX sama dengan min 1. Jadi, kalau misalnya dia sudah memenuhi dan tidak melanggar aturan yang ada di soal, berarti dia termasuk himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, kita samakan HX menjadi sama dengan 0. HX tadi kan X min 2. Tapi itu ada syaratnya di soal, kalau jika Fx dan Gx lebih dari 0. Nah, ini setelah kita substitusikan sama dengan 0, ternyata X sama dengan 2. Tidak memenuhi karena syarat di soal X tidak sama dengan 2. Nah, kita nggak perlu lagi mencari syaratnya itu. Yang keempat, ini tadi, yang HX kita sama dengankan dengan minus 1. Nah, kita cari dulu nilai X berapa. Ternyata min 2 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min 1 ditambah 2 sama dengan 1 hasilnya. Kemudian, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke masing-masing pangkat HX. Pangkat HX tadi adalah X kuadrat plus 4X minus 6 dan 4X minus 2. Kalau hasilnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, berarti itu himpunan penyelesaiannya. Yang nilai X ini himpunan penyelesaiannya. Tapi jika berbeda, ternyata tidak. Setelah kita substitusikan, ternyata hasilnya berbeda, teman-teman. Nah, kalau yang pangkat X kuadrat plus 4X minus 6, hasilnya akan menghasilkan minus 1, di mana 1 merupakan angka ganjil, dan ini termasuk ganjil. Kemudian 4x min 2, kalau kita substitusikan X sama dengan 1, dia akan menghasilkan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, genap guys. Jadi, karena pangkat ganjil dan genap, maka X sama dengan 1, ini dia, tidak merupakan anggota himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan yang tepat adalah min 2 dan 3. Mana dia ya? Di opsi C. Jadi ini dia himpunan penyelesaiannya, min 2 dan 3. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Nah, ini dia opsi C. Nah, untuk penutupnya saya juga akan memberikan pantun penutup lagi supaya kamu semangat dalam belajar matematika ya. Belajar matematika secara daring dan luring beda artinya. Wahai kawan-kawan yang masih bingung, kolom komentar terbuka untuk ditanya. Jadi buat kamu-kamu yang masih bingung, kamu boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti bakalan aku balas kalau aku punya waktu, dan aku akan jelasin lagi kalau misalnya ada yang kurang. Nah, jangan lupa like, share, dan komen, serta jangan lupa bertanya ya. Yang penting kalau kamu ada bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga soal eksponen seperti ini dapat membantu kalian. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.